Pemirsa, Timnas Indonesia masuk grup A yang merupakan grup neraka melawan Qatar, Yordania, dan Australia di Piala Asia U23. Laga melawan tuan rumah Qatar malam ini bakal jadi pembuktian penampilan tim Garuda di hadapan publik Asia. Ya, uji coba pekan lalu melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi modal penting menghadapi timnas Qatar. Bagaimana pula formasi yang tepat bagi timnas untuk menang melawan Qatar? Kita akan bahas bersama pemirsa. Mantan pemain dan kiper timnas Marcus Horizon dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat petang, Bang Marcus, Bang Kusnaini. Selamat petang. Oke, semoga sehat selalu ya. Ini kita ke Bang Marcus terlebih dahulu. Bang Marcus, ini kan pernah mengalami mungkin laga atau pertandingan serupa ya, seperti yang akan dihadapi oleh Garuda Muda Indonesia malam nanti begitu. Apa sih persiapan yang memang harus betul-betul dilakukan dan betul-betul diperhatikan begitu oleh para pemain? Boleh di-unmute terlebih dahulu, Bang Marcus? Supaya bisa terdengar suaranya. Halo? Oke, silakan. Ya, halo? Ya, silakan Bang Marcus. Laga kali ini yang kita tahu satu grup sama wilayah Timur Tengah, apalagi ini tuan rumah Qatar ya. Dari dulu kita setiap lawan timnas melawan Timur Tengah, yang pasti yang pertama harus kita siapkan mental, karena rata-rata para pemain Timur Tengah ini kadang-kadang mereka kalau tidak bisa melakukan kombinasi di depan gawang, mereka kadang-kadang mencari sesuatu yang bisa menciptakan gol lewat serangan dari free kick atau kadang-kadang mereka sering melakukan diving di daerah kotak penalti. Itu yang rata-rata pemain Timur Tengah lakukan. Apabila mereka gagal untuk masuk di daerah kotak penalti atau crossing, mereka akan mengharapkan bola-bola mati atau bola free kick untuk bisa menciptakan gol. Makanya mental yang pertama harus disiapkan para pemain timnas U23, kemudian disiplin dan jangan coba berani sekali-sekali melakukan pelanggaran di daerah kotak penalti. Oke. Nah, ini Bang Marcus, kalau kita melihat kan Qatar akan menjadi tuan rumah ya dalam Piala Asia U23 ini. Ini akan seberapa signifikan soal mental tadi yang ditekankan oleh Bang Marcus khususnya timnas kita? Halo, gimana? Halo, Bang Marcus, bisa mendengar suara kami? Halo. Iya. Ya, Bang Marcus, kalau kita tahu kan ini Qatar akan menjadi tuan rumah ya dalam ajang Piala Asia U23 ini. Kalau tadi kita bicara soal mental, ini akan kesiapannya akan seberapa signifikan sih untuk menyiapkan mental kita ya, mengingat Qatar akan menjadi tuan rumah pada malam nanti? Ya, saya yakin ya anak-anak U23 asuhan Coach STY pasti mentalnya sudah teruji, terasa ya, karena rata-rata sebagian besar pemain mereka sudah pernah main di timnas senior juga ya. Jadi saya pikir mental anak-anak timnas U23 walaupun Qatar sebagai tuan rumah, saya yakin mereka akan siap menghadapi tuan rumah dengan penonton yang pasti akan sangat ramai di Qatar ya. Ya, mudah-mudahan pertandingan perdana ini juga saya berharap Qatar juga akan terbebani sebagai tuan rumah ya gitu. Jadi peluang saya 50-50 masih bisa, timnas Indonesia masih bisa mencuri poin lah. Oke, kita menuju ke Bang Kusnaini. Bang Kusnaini, kalau kita melihat soal pertandingan ini kan tidak hanya soal mental ya, tapi bagaimana kemudian kemampuan timnas kita dan juga dibandingkan dengan kekuatan dari tim Qatar ini, kalau Anda melihatnya? Iya, jadi kelebihan tim kita U23 ya, Indonesia U23 itu meskipun disebut U23, tapi mayoritas pemainnya adalah mereka yang pernah membela timnas senior. Dan itu saya pikir kelebihan kita dibanding Qatar. Qatar itu sebagian besar pemainnya mungkin ada beberapa yang pernah membela timnas senior, tapi jumlahnya tidak banyak. Beda dengan Indonesia di mana mayoritas pemain yang mengisi posisi starter atau 11 pertama itu rata-rata pernah bermain untuk timnas senior dengan jumlah yang cukup signifikan. Hernando Ari di posisi di bawah Mistar, kemudian di belakang Rizky Ridho, Ferrari, kemudian di kanan di sana ada Ilham. Kemudian di kiri ada Pratama Arhan, di tengah ada Ivar Jenner. Itu pemain-pemain yang di timnas senior pun caps-nya sudah cukup banyak. Sehingga mereka ketika bermain di level U23 ini punya bekal jam terbang yang cukup tinggi di level senior. Itu saya pikir modal kita.
yang secara mental nanti harus dimaksimalkan sebagai bekal untuk menghadapi tekanan publik. Jadi lawan kita nanti adalah pertama tekanan publik, karena lawan akan bermain dengan dukungan para pendukung yang akan sangat luar biasa. Qatar ini kan sedang bergairah sepak bolanya ya, sudah mereka juara Piala Asia, sebelumnya mereka tuan rumah Piala Dunia. Jadi dukungan publik akan sangat besar terhadap tim Qatar U23. Nah ini yang harus dijadikan bekal oleh pemain kita. Mereka sudah punya pengalaman main di level senior, jangan grogi ketika menghadapi Qatar yang didukung oleh para pendukungnya. Yang kedua, dengan banyaknya pemain yang sudah berada di timnas senior, itu artinya kerjasama, saling pengertian, pemahaman taktik. Karena Sintayong ini kan pelatih yang sangat detail soal taktik, itu mereka sudah punya bekal tentang apa yang diinginkan pelatih, bekal apa yang harus dilakukan di lapangan, itu mereka semua sudah punya. Itu harusnya jadi modal kita, dua bekal yang penting untuk menghadapi laga pertama ini. Baik, bagus. Nah ini kan pertama kalinya ya Indonesia ini melawan Qatar. Lantas seberapa mengetahui sih sebenarnya gaya permainan Qatar U23 ini kalau kita melihat kita bandingkan ya antara Qatar dan Indonesia ini nanti malam? Ya tadi Markus sudah mengatakan bahwa pemain-pemain Qatar ini agak tricky mainnya ya. Mereka kalau misalnya kesulitan mendapatkan ruang menembus pertahanan lawan, mereka berani melakukan spekulasi, mencoba menembuskan dan kemudian memanfaatkan situasi dengan trik-trik tertentu. Ini betul saya pikir harus diwaspadai. Yang kedua, Qatar ini juga punya pemain-pemain yang secara postur seperti halnya banyak negara dari Timur Tengah, itu kekar dan tinggi ya. Itu striker mereka Ahmad Rawi, kemudian Tamim Abdullah itu tingginya 185, 186. Nah ini harus menjadi perhatian pemain-pemain belakang kita. Mereka harus siap terutama menghadapi situasi bola-bola atas ya. Kita ini dalam beberapa pertandingan salah satu yang sering jadi problem adalah konsentrasi di 10 menit awal dan konsentrasi di 10 menit akhir. Nah menghadapi pertandingan seketat ini di mana kita berada dalam tekanan tuan rumah, 10 menit awal dan 10 menit akhir harus betul-betul fokus. Tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada kekeliruan yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemain lawan. Kalau secara permainan sebetulnya kita sudah terbiasa menghadapi pemain-pemain dari Timur Tengah ya. Karena dua laga terakhir yang dilakukan Sintayong dalam uji coba persiapan menuju Piala Asia, itu kan melawan tim-tim dari Timur Tengah, melawan Saudi Arabia, melawan Uni Emirat Arab. Salah satunya kita bisa mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Jadi artinya kita sudah tahu lawan kita akan seperti apa, makanya dipilih calon lawan yang kira-kira menyerupai gaya permainan tim lawan. Itu sudah diantisipasi oleh tim pelatih dan itu saya pikir strategi yang cukup baik. Nah tinggal bagaimana di pertandingan nanti konsentrasinya itu yang paling penting. Kita betul-betul butuh pemain kita dalam situasi di mana mereka betul-betul fokus, konsentrasi penuh, tidak membuat satupun kesalahan yang dimanfaatkan oleh lawan. Baik, konsentrasi dan juga fokus ini sangat dibutuhkan. Tapi Bang Markus, saya ke Bang Markus lagi. Ini kalau melihat dari pengalaman pertandingan internasional ya, mana lebih banyak antara Qatar dan juga Indonesia dan seberapa penting itu kemudian ini menentukan kemenangan untuk laga nanti malam? Halo? Bang Markus? Ya, halo. Ya, mungkin bisa diulang pertanyaan Tiara? Tadi agak putus-putus sih. Ya. Oke, kalau melihat pengalaman pertandingan internasional ini antara Indonesia dan Qatar sebenarnya levelnya seperti apa dan kemudian ini seberapa berpengaruh sebenarnya pertandingan internasional ini untuk menentukan kemenangan? Iya. Kita ketahui lah dengan adanya Coach STY ya, ini timnas Indonesia juga sangat diseganin juga ya sampai ke Asia Timur Tengah ya. Kita berharap walaupun lawan Qatar tuan rumah yang sudah notabene kemarin benar juara Piala Asia, ini benar-benar harus kita fokus dan konsentrasi kata Bung Kusnaini tadi. Kita tidak bisa anggap remeh dan kita tidak bisa hati-hati jangan sampai terpancing emosi. Itu yang paling penting, Pak. Jangan sampai pemain-pemain bawah kita terpancing emosi dengan permainan Qatar yang bisa mengakibatkan fatal sampai gol. Itu yang penting juga harus diperhatikan sama Coach STY, jangan sampai para pemain cepat emosi, Pak. Kadang pemain Timur Tengah ini gampang sekali mereka mencari emosi pemain lawan.
Ya, kalau kita melihat juga kan ini sebelum laga yang akan berlangsung nanti malam ya Bang Markus ya, kita kan sudah mengikuti beberapa laga uji coba sebelumnya dengan Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi. Itu seberapa menentukan misalnya untuk nanti postur pemainnya atau komposisi pemain dan lain sebagainya? Ya, kita ketahui ya kayak seperti Indonesia ya, sekali menang uji coba lawan Uni Emirat Arab dan sekali kalah lawan Arab Saudi. Dan Qatar juga tidak terlalu baik-baik juga, dia hanya sekali menang sama Malaysia, dia kalah sama Cina dan dia seri sama Uzbekistan. Yang artinya ini memang pertandingan yang bisa dibilang sangat seru ya, masih prediksi masih 50-50, masih bisa kita mengunggulin tim Qatar yang notabene yang dibilang Kusne tadi, Bung Kusne, striker mereka ada yang tinggi. Nah itu yang harus kita waspadai, jangan sampai kita lengah aja di para pemain bawah ini. Ya, kita mau menuju ke Bang Kus terlebih dulu ya. Kalau peluang timnas kita menghadapi Qatar ini seperti apa hitung-hitungannya? Kalau prediksi dari Bang Kus? Iya, memang kita tidak boleh meremehkan Qatar ya, karena bagaimanapun modal sebagai tuan rumah plus pengalaman mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia, juara Piala Asia itu akan sangat berpengaruh terhadap mental bertanding mereka ya. Itu pasti gitu ya. Nah, cuma kita juga melihat realitas bahwa Qatar ini di level U23 sebetulnya saya katakan tadi tidak istimewa banget gitu ya. Saya tadi menyebutkan di laga terakhir mereka hanya sekali menang lawan Malaysia, bahkan 2 kali kalah dari China ya. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang superior karena memang banyak pemainnya rata-rata masih bermain di level klub. Itu pun sebagian besar di kompetisi dalam negeri ya. Yang bermain di luar negeri, main di Spanyol juga mainnya di kasta yang bisa dibilang di bawah. Jadi dari segi itu sebetulnya Qatar tidak perlu dikhawatirkan. Nah barangkali persoalannya adalah apakah kita bisa bermain dengan level kemampuan terbaik kita. Itu persoalannya. Karena dalam pertandingan pertama itu kadang-kadang faktor mental lebih menentukan dibanding persiapan atau di samping faktor teknis. Nah kalau misalkan kita bisa bermain dengan mental bertanding yang bagus, bermain dengan percaya diri, tidak bikin kesalahan dan fokus seperti yang saya bilang tadi, saya optimis kita bisa mengimbangi Qatar. Karena kuncinya di laga pertama ini kita tidak boleh kehilangan poin sepenuhnya ya. Minimal kita harus dapat 1 poin lawan Qatar, bahkan lebih bagus kalau 3. Harusnya 3 juga bisa, karena kita materi pemainnya seperti yang saya bilang tadi bagus. Memang persoalannya adalah ada beberapa pemain kunci yang mungkin tidak bisa dimainkan. Justin belum bergabung, Nathan Chuaon juga baru bergabung hari ini, sehingga mungkin belum langsung sebagai starter. Nah pemain harus lepas dari pemikiran bahwa timnya nggak lengkap, nggak usah. Jadi siapapun yang bermain harus menunjukkan kemampuan mereka, tidak terlalu risau dengan masalah ketidakhadiran beberapa pemain dan tampil dengan kemampuan terbaik. Memang kalau misalkan Justin bisa bergabung, Nathan bisa ikut persiapan, tim kita akan lebih kuat. Tapi faktanya kan Justin sampai sekarang belum bergabung, Nathan juga baru masuk tim, sehingga mungkin persiapannya tidak maksimal, tapi itu bukan alasan. Pemain harus tetap percaya diri, siapapun yang diberi kesempatan main, siapapun yang diturunkan sebagai 11 pertama, harus percaya diri mainnya. Yang penting tidak overconfidence dan fokus sepanjang pertandingan. Kita bisa kok mengalahkan Qatar kalau kita tampil dengan seperti yang ditunjukkan ketika mereka memperkuat timnas senior di Piala Asia Senior. Setidaknya sama dengan seperti itu ya, Bang Kus. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah di Kabar Petang. Ada kembali di Kabar Petang pemirsa dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Bang Markus Horizon yang merupakan mantan pemain dan kiper timnas Indonesia dan juga Bang Kusnaini pengamat sepak bola. Kita ke Bang Markus lagi. Bang Markus, kalau melihat kesiapan timnas tadi sudah disebutkan begitu ya dan juga kita bisa mengukur lawan kita nanti Qatar. Ini prediksinya akan seperti apa Bang? Mungkin dari secara skor tadi belum di-mention sebelumnya dengan Bang Kusnaini. Ya. Kalau prediksi saya, kalau misalkan seandainya timnas U23 nanti malam siap menghadapi Qatar dengan mental yang kuat, dengan disiplin di segala posisi, saya yakin Indonesia bisa meraih kemenangan dengan 1-0. Asal jangan, saya katakan, asal jangan terpancing emosi akibat para pemain Qatar yang kita tahu sendiri ya, pemain Timur Tengah ya. Kadang-kadang melakukan yang spekulasi itu diving yang tidak jelas di daerah kotak penalti. Itu prediksi saya sih Indonesia bisa menang 1-0 kalau mereka disiplin setiap pada posisinya.
Oke, itu prediksi dari Bang Markus ya. Tapi mungkin kita pertanyaan berikutnya begini Bang Markus. Kita kan tahu ya target lolos 4 besar di ajang ini kan merupakan parameter yang ditetapkan oleh federasi kepada Sintayong ya. Nah ini bagaimana kemudian kalau misalnya tidak memenuhi target? Sepakat nggak kalau misalnya kontrak dari Sintayong ini diperpanjang? Atau seperti apa Bang Markus? Ya, masalah kontrak kita tahu sendiri itu masalah PSSI ya. Yang penting di sini kita sebagai rakyat Indonesia berharap pada kali ini timnas U23 bisa memenuhi harapan bisa lolos ke 8 besar. Gitu. Jadi masalah kontrak ya kita serahkan kepada PSSI ya, kita hanya di sini hanya berdoa mudah-mudahan Coach STY dengan timnas U23-nya bisa lolos ke fase grup. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya, itu harapan kita bersama ya. Tapi kalau perspektif dari Bang Markus soal perpanjangan kontrak ini seperti apa? Kita lihat nanti ya, Mbak. Mudah-mudahan saya berharap juga Coach STY diperpanjang, walaupun kalaupun tidak lolos, ya saya berharap juga diperpanjang karena kita tahu sendiri Coach STY kan sudah membawa peringkat Indonesia sangat jauh ya, sudah lebih bagus lagi. Saya berharap sih kontrak STY diperpanjang, walaupun pertandingan Piala Asia ini 23 ini tidak lolos, saya tetap berharap akan diperpanjang karena asuhan Coach STY yang sekarang ini sudah sangat-sangat bagus, baik di tingkat timnas seniornya, U23-nya. Yang mudah-mudahan kita berharap lah bahwa PSSI bisa apapun hasilnya bisa tetap memperpanjang Coach STY. Baik, saya ke Bang Kus terlebih dahulu. Ini Bang Kus ini untuk mengukur komposisi kekuatan timnas Indonesia ini seperti apa? Karena kita ketahui kalau dari U23 yang kemudian ini berlaga di Piala Asia ini sendiri kan sebelumnya juga ada yang pernah di level senior dan seperti apa mereka kemudian ini bertanding di level internasional? Anda melihatnya dan contohnya seperti apa? Iya, saya ambil contoh begini, pemain-pemain Qatar U23 itu rata-rata main di kompetisi domestik ya. Kalaupun ada yang main di luar itu mereka main di Liga Spanyol, di klub Calahorra. Ada 3 orang pemain Qatar U23 yang main di Calahorra. Calahorra itu klub kasta keempat di Liga Spanyol. Nah pemain Indonesia itu sebagian besar main di kasta tertinggi di Liga 1. Ada yang main di luar negeri dan itu rata-rata di klub yang bagus. Seperti Ivar Jenner itu klubnya di divisi tertinggi di Liga Belanda. Kemudian juga Justin itu klubnya divisi tertinggi di Liga Jepang. Kemudian juga Pratama Arhan main di divisi tertinggi di Liga Korea. Nathan Chuaon juga bermain di Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Artinya pemain-pemain kita berkompetisi di level yang cukup tinggi. Makanya saya bilang tadi, secara materi pemain, secara pengalaman kita tidak kalah dengan Qatar. Apalagi pemain kita rata-rata caps-nya bersama timnas senior udah cukup tinggi, rata-rata di atas 10. Begitu juga dengan pemain-pemain yang sekarang ini menjadi pemain inti di timnas senior masih menjadi pelapis seperti Ramadan Sananta. Sananta memang di timnas senior masih banyak menjadi pelapis, sementara di timnas U23 ini dia andalan. Nah tapi ketika dia membela timnas senior pun jumlah golnya cukup produktif, rasionya 1:2. Artinya materi pemain kita sama sekali tidak kalah dibanding Qatar kalau ukurannya adalah materi pemain. Nah persoalannya seperti yang saya bilang tadi, ini pertandingan pertama, di mana kadang-kadang urusannya bukan soal kualitas, urusannya bukan soal teknis, tapi soal mental, soal kesiapan. Nah ini yang saya bilang tadi, mudah-mudahan pemain kita memiliki mental bertanding yang cukup untuk menghadapi laga pertama ini, bisa fokus, bisa konsentrasi, sehingga semua kemampuan terbaik mereka keluar. Kalau penampilan terbaik mereka keluar, kemampuan mereka bisa ditunjukkan, kita bisa mengalahkan Qatar. Oke, jadi mental ini menjadi indikator utama ya Bang Kus ya, kalau dari perspektif dari Bang Kus dan juga Bang Markus. Tapi tadi pertanyaan sama yang saya ajukan ke Bang Markus, ini pertanyaan untuk Bang Kus ya. Ini kan kita tahu bahwa target terbesar yang ditetapkan yang menjadi parameter federasi ke Sintayong ini adalah bisa lolos di ajang 4 besar ini ya. Tapi kemudian bagaimana kalau misalnya tidak lolos ini, apakah memang kontraknya harus diperpanjang Sintayong apa seperti apa? Kalau menurut Bang Kus? Iya. Terlalu gegabah kalau menjadikan Piala Asia U23 ini sebagai ukuran ya. Pelatih tim nasional itu di mana-mana ukurannya adalah timnas senior. Karena itu saya pikir dalam kontrak Sintayong juga ada beberapa parameter pencapaian yang harus dicapai oleh Sintayong, entah itu di timnas U23 maupun di timnas senior. Saya pikir kalau levelnya adalah timnas senior, pencapaian dia cukup baik ya, meskipun tidak ada gelar, tapi kemampuan dia mengubah permainan timnas, mengangkat
peringkat FIFA Indonesia itu sudah sangat terbukti ya. Nah memang di timnas U23 ini masih menjadi ujian, tapi dengan membawa tim ini ke putaran final Piala Asia, saya pikir itu juga sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi kalau kemudian gara-gara pencapaian di Piala Asia kali ini misalnya tidak mencapai target 4 besar lalu dilepas, bagi saya itu akan menjadi keputusan yang gegabah, karena bulan Juni nanti kita akan terlibat dalam pertandingan hidup mati di level timnas senior untuk memastikan atau mencoba mencapai Piala Dunia melalui kualifikasi putaran kedua. Jadi kalau kita lolos bulan Juni nanti, kita akan lolos ke putaran ketiga. Kalau tiba-tiba ganti pelatih, ya itu namanya keputusannya gegabah nanti. Oke, jadi prediksi untuk skor timnas Indonesia yang berlaga melawan Qatar nanti malam bagaimana dan berapa, Bang Kus? Dengan harapan mereka bisa bermain seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak bikin kesalahan yang tidak perlu, mereka fokus, mental bertandingnya bisa dikeluarkan dengan baik, kemudian konsentrasi sepanjang 2x45 bisa terlihat. Saya optimis mereka bisa menang lah. Kalaupun nggak Markus tadi bilang 1-0, kalau saya bilang 2-1. Karena selalu saya ada kekhawatiran lini pertahanan itu bikin kesalahan. Karena itu buat saya mungkin skornya bisa 2-1. Paling tidak, kalaupun mereka tidak bisa menang 2-1, mudah-mudahan keluar dari lapangan itu skornya 1-1, mudah-mudahan. Tapi saya yakin sekali bisa menang 2-1. Oke, nah keyakinan 2-1 itu dari mana indikatornya? Singkat mungkin, bagus. Kualitas kita tidak kalah dengan Qatar. Tinggal bagaimana mental bertanding bisa ditunjukkan dengan baik. Tinggal bagaimana pemain bisa menerjemahkan instruksi pelatih dengan baik. Karena secara permainan kan kita sudah melihat pemain ini ketika main di timnas senior sudah bisa menunjukkan kemampuan mereka dengan baik. Oke, baik. Terima kasih banyak, nanti kita sama-sama menyaksikan pertandingannya. Apakah sesuai skornya yang diprediksi oleh Bang Kus dan juga Bang Markus. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat selalu.